Oke, sebelum All Star-nya sendiri, ini kan kita pas di pertengahan musim, lewat sedikit ya. Kemarin selesai IBL Week ke-9, alhamdulillah semuanya indikatornya bagus, jadi pertandingannya makin sengit, kemudian peta persaingannya juga berbeda lagi dari tahun sebelumnya. Penonton juga kemarin kita track datanya semakin bagus, ya alhamdulillah kita seperti yang waktu pernah kita sampaikan, tahun demi tahun kan improve gitu ya. Itu untuk seasonnya. Kemudian seperti tahun sebelumnya juga, di pertengahan musim itu ada ajang IBL All Star yang salah satu yang ditunggu nanti rencananya tanggal 11 April di Bandung. Ada banyak format ya, jadi yang pertama pertandingannya sendiri, dulu kita pernah bikin inovasi Future versus Legacy, yang tua lawan yang muda, kemudian ada inovasi tahun lalu Indonesia lawan asing gitu ya. Tahun ini kita bikin IBL fans memilih kaptennya. Ya sudah terpilih Prastawa dan Yuda. Kebetulan Yuda itu mengidolakan Pras sebelumnya, sekarang menjadi rivalitas. Dan dua terbaik itu terpilih menjadi kapten. Dan kita berikan keleluasan si kapten itu untuk memilih timnya, bahkan memilih kaptennya. Ini sesuatu inovasi yang baru lagi, supaya kita pengen melibatkan pemain itu menyusun sedemikian rupa tim agar bisa menyenangkan fansnya. Kan ini ujung-ujungnya untuk fans ya. Kemudian All Star juga sendiri seperti tahun sebelumnya ada banyak kegiatan, ada musik, ada festival, dan kita tahu di Bandung dikenal dengan kota yang syarat dengan kreativitas, banyak musisi, banyak juga hal-hal yang bisa dibilang inovasi untuk anak muda. Semua akan kita gabungkan di IBL All Star nanti di tanggal 11 April. Akan ada beberapa musik performance ya, bertahap nanti kita akan introduce sampai dengan pasca Lebaran. Yang pertama kita kemarin sudah announce Adrian Khalif, ya itu salah satu yang top demand juga di hasil polling kita. Tahun lalu Adrian Khalif main di Celebrity Game, tahun ini akan perform. Kemudian ada juga Moluccan Soul ya, dengan lagu-lagunya yang khas timur. Kita ingin juga membawa supaya IBL All Star ini atau musiknya bukan hanya dari daerah tertentu tapi seluruh Indonesia. Nah, di luar itu masih akan ada beberapa lagi surprise guest yang akan kita umumkan mulai minggu depan ya, setelah Lebaran dan sampai 1 minggu sebelum 11 April. Masih ada dua lagi ya, dan di luar itu akan ada 3-point contest, nanti akan diumumkan setelah tanggal 25 April. Kemudian ada inovasi baru lagi, namanya Future Star Challenge. Jadi pemain-pemain usia di bawah 23 kita akan pilih hasil pilihan fans untuk bisa berkompetisi di Challenge Future Stars nanti. Kemudian juga ada Celebrity Game. Ya, Celebrity Game seperti tahun lalu kita pernah ada Selos, pernah ada Elo, dan banyak nama-nama besar lagi untuk artis nasional yang terlibat di bola basket untuk membuktikan bahwa basket ini untuk khalayak umum juga begitu. Ya, itu salah satu inovasi yang lagi kita kembangkan ya, kan biasanya ada 3-point contest, ada skill challenge yang kita sebut sebagai Future Star Challenge. Untuk one on one kita lagi assess, ada beberapa nama yang sedang kita approach dan juga konsepnya lagi kita finalisasi. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan tahun ini. Supaya apa? Kan ajang All Star ini selain hiburan, kita pengen juga memberikan showcase buat para pemain-pemain, khususnya pemain muda, untuk bisa menunjukkan bakatnya mereka, kemudian bisa lebih dekat dengan fans, dan fans basket bisa melihat muka-muka baru hari ini dan kedepannya siapa. Gitu. Ya, jadi sistemnya adalah seperti biasa, tiap tahun kita voting untuk seluruh pemain ya, seluruh pemain yang statistiknya mumpuni di tahun ini, fans memilih, kemudian dua yang terbaiknya, dua tertinggi itu menjadi kapten. Kemarin peringkat satunya Yuda, peringkat duanya Prastawa, otomatis mereka menjadi kapten dan melakukan draft yang sudah dilakukan di tanggal 12 kemarin. Mereka menyusun 12 nama pemainnya masing-masing. Sebetulnya ada, jadi kayak Trevin, kemudian banyak nama lagi yang secara statistik dan performanya cukup baik di season ini, itu sudah pasti kita masukkan di dalam list. Setiap tahun juga begitu. Tetapi kan kalau All Star ini kombinasi ya, kombinasi antara statistik atau performance pemain di lapangan, juga popularitas dan bagaimana pemain itu memiliki jangkauan fans yang cukup besar.
karena ujung-ujungnya kan pilihan fans. Kalaupun ada pemain yang secara performance-nya sangat baik di lapangan, tidak terpilih ya pure karena pilihan fans. Slam dunk contest kita lagi assess, sampai saat ini kita belum putuskan, karena kan kalau slam dunk contest kita perlu memastikan satu profil pemainnya ya yang mumpuni gitu ya, bukan sekedar bisa slam dunk, tapi kan juga bisa memberikan show yang baik buat fans. Kemudian yang kedua, kita perlu melihat kontestannya itu cukup ya. Kalau hanya 2, hanya 3 kayak yang lalu kan kita ada 4 sampai 5 kontestannya, dan itu kan nggak bisa dipaksakan. Artinya pemain yang punya kapabilitas untuk melakukan slam dunk mungkin banyak, tetapi slam dunk dengan kapasitas yang cukup tinggi seperti AJ Brahma tahun lalu, ya kan kita mesti lihat. Meskipun ada AJ Brahma tahun ini, tapi rasanya kita udah approach, dia ada pemikiran lain, karena kan ini semua lagi mengejar playoff, jadi ya kita hormatin juga untuk keputusan-keputusan seperti itu. Ya kan bisa dibilang dua pemain yang dalam peak performance-nya, meskipun Prastawa secara usia lebih senior dari Yuda, tapi kita lihat baik di tim nasional kemarin waktu di Thailand, kemudian statistik di musim ini, meskipun Prastawa tahun ini datang dari bangku cadangan ya, tetapi overall statistiknya sangat baik, dan kita lihat fansnya juga cukup banyak. Menurut saya ini 2 kapten yang memang layak untuk bisa memimpin tim All Star tahun ini. Ada, sangat ada. Jadi kita pengen juga All Star ini bisa dinikmati oleh beberapa kota di Indonesia. Yang perlu memang menjadi pertimbangan adalah infrastruktur, ya, kapasitas, kemudian animonya juga. Dan yang nggak kalah penting, kenapa kali ini di Bandung dan kita harapkan juga bisa menjadi model untuk di kota-kota berikutnya, pemerintah kota Bandungnya ini sangat terlibat. Jadi tadi April 11 itu ada acara All Star, tetapi kita tanggal 4 April tuh ada Bandung Basket Festival di Balai Kota. Kemudian kita ada kegiatan di Car Free Day, kita ada beberapa aktivasi di mall dan tempat-tempat publik, karena pemerintah daerahnya sangat mendukung. Nah, kita pengen nanti kota yang berikutnya dimanapun itu, apakah di Jakarta atau di Surabaya atau di kota-kota lainnya, kita pengen keterlibatan pemerintah kotanya sedemikian aktif. Karena kan bukan hanya pertandingan yang kita bawa, tapi impact-nya adalah yang kita harapkan setelah kegiatan All Star ini bisa meningkatkan animo basket di kotanya. Kalau keringanan gini, kan kita pasti hormatin karena pemain ada misi tertentu gitu ya. Kemudian yang kedua, All Star ini kan sifatnya memang intens tapi fun gitu ya. Jadi tidak potensi resiko cederanya tidak setinggi dengan pertandingan-pertandingan biasanya. Kemudian yang ketiga, tadi saya sampaikan bahwa All Star itu kan banyak rangkaian, ada meet and greet-nya, kemudian ada ke sekolah-sekolah, intinya untuk lebih mendekatkan kepada fans. Mungkin dengan keterbatasan tadi ya, karena pemain tertentu itu ada kegiatan yang lain, kita bisa berikan waktu agar tidak mengikuti rangkaian yang lainnya. Tapi kita harapkan semaksimal mungkin tetap bisa berlaga di All Star, karena ini kan yang pilih fans ya, jadi perlu dipahami juga agar ini kegiatan dilakukan untuk fans. Gitu.